Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran tolak peluru, di mana pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang perang. Jadi hari ini kita membahas tentang sejarah tolak peluru ya. Jadi saya berharap agar semua mencatat poin-poin pentingnya. Ya, ini adalah gambar tolak peluru. Ini adalah gaya ortodoks ya. Tolak peluru The Soul of War dari sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu sejak zaman kerajaan kuno ya, yang dimana menurut Homer pada zaman dulu tolak peluru dikenal dengan namanya lempar beban atau weight throwing. Tolak peluru menjadi salah satu bentuk latihan perang ya, yaitu tentang prajurit Troya, di mana dulu prajurit ini berburu pada saat perang. Mereka kelaparan, berburu mencari makanan ya, dulu kan rusak. Nah, jadi orang ini melempar, jadi dibawa dulu prajurit lempar siapa paling jauh ya. Nah, makanya tercipta namanya tolak peluru ya. Kemudian pada abad ke-16 Raja Henry yang ketujuh dari Inggris, yaitu lempar palu atau lempar beban. Jadi pertandingan tolak peluru yang berhasil didokumentasikan pertama pada tahun 1866 di Skotlandia. Jadi tahunnya ini dulu belum pasti pada zamannya yang dimana tolak peluru ini aslinya ya. Kalau yang kita kenal kan kalau sejarah sepak bola, voli kan dikenal dia ada namanya tahunnya apanya, ini enggak, dia hanya tahunnya menurut 2000 tahun yang 2000 tahun yang lalu. Jadi belum pasti sejarahnya berdirinya kapan, tanggal atau bulannya ya. Jadi pada 1846 itulah pertama kali di Skotlandia didokumentasikan ya. Itu mas artinya didokumentasikan itu cara-caranya ya. Sebelumnya jadi tolak peluru makin digemari negara Eropa secara resmi di Olimpiade Athena atau Yunani. Jadi satu catatan penting, sejarah tolak peluru terjadi pada tahun 1950. Inilah yang pertama kali pertandingan Olimpiade, yaitu di mana dilakukan di Yunani ya. Jadi yang mengenalkan itu adalah Perry O'Brien yang merupakan teknik lemparan tolak peluru. Makanya ada metode O'Brien, gaya O'Brien. Tapi kalau yang pertama kali adalah gaya ortodoks. Ortodoks itu menyamping. Kalau O'Brien ini sama dengan berputar ya, melakukan ancang-ancang 1-2 kali baru menolak, bukan melempar ya. Tolak peluru itu adalah menolak, bukan melempar. Nah, seperti inilah dia gaya ortodoks pertama kali, menyamping dia ya. Jadi pas di lengan lehernya itu. Oke, ini adalah bentuk lingkaran lintasan lapangan tolak pelurunya ya. Jadi pada saat 1950 itu dibentuklah namanya IAFF, International Motor Athletic Federation ya. Ini adalah wadah olahraga atletik. Makanya atletik itu termasuk dari bagian apa kemarin yang saya bilang kemarin ya, lari, lompat, lempar, tolak. Nah, tolak ini adalah bagian keempat, tolak peluru ya. Dan yang terakhir adalah jalan ya. Itulah artinya bagian dari atletik ya. Kita masuk dari komposisi tolak peluru ya. Ini cara melakukannya yang sederhana yang pertama kali ya. Ini adalah gambar ukuran lapangan tolak peluru. Ini garis tengahnya, ini 2 meter kurang lebih. Garis panjangnya itu 0,5 meter. Maksudnya itu bukan garis panjang ininya, bukan, tapi ininya. Nah ya, jadi di sini dia 45 derajat. Kalau dari ini ada lintasan ketika atlet tadi menolak peluru melewati garis yang salah, ini dianggap diskualifikasi. Sebenarnya merugikan lah, makanya dibuat diskualifikasi ya. Jadi seharusnya atlet tolak peluru itu menolak pelurunya ke depan, arah tolakan ke depan ya. Inilah arahnya. Jadi kalau tolak peluru ini ada 3 kali percobaan. Yang pertama ditolak, yang kedua, yang ketiga. Dari 3 percobaan ini tolakan mana yang paling jauh, itulah diambil batas jarak jauhnya ya. Oke. Jadi peluru dapat dibuat dari besi, pasir, logam solid ya, logam solid, stainless steel, material sintetis atau polivinil. Jadi dibilang
besi bukan, dibilang batu juga bukan. Nah ini campurannya ya, jadi ada campuran besi, pasir, logam. Nah, ya jadi maksudnya material sintetis ini ya artinya campurannya, artinya campuran semen. Dibilang semen juga bisa juga, dibilang serbuk besi bisa juga. Nah, seperti itulah dia. Jadi kalau untuk ukurannya disesuaikan dengan ini tolak peluru ya. Tolak peluru untuk pertandingan yang diadakan adalah indoor. Ukuran pelurunya lebih besar daripada pertandingan aslinya indoor, di luar lapangan ya. Tentu untuk berat peluru adalah sebagai berikut. Untuk senior 7,572, untuk senior putri 4 kilo 4 kilo nih ya. Untuk junior putra 5 kilo, dan untuk junior putri 3 kilo. Bentuk-bentuk latihan tolak peluru ya. Bentuk latihan tolak peluru nanti saya jelaskan juga. Yang penting anak nasar paham nanti secara rincinya. Inilah bentuk garis besarnya. Push up membuat lengan semakin kuat, dan juga pull up ini pull up ya. F ini bukan P ya. Ada banyak lagi. Angkat beban juga termasuk ya. Dumbbell juga termasuk. Sampai nanti bersamaan dengan namanya lempar lembing. Lempar lembing itu melempar, sedangkan ini menolak. Ya bentuk latihannya juga hampir sama ya. Bukan hanya lengan otot tangan aja yang dilatih. Begitu juga dengan pangkal paha atau otot kaki. Kenapa otot kaki itu perlu zor? Ya karena pada saat menolak peluru itu menggunakan tenaga yang lebih kuat sebagai kuda-kuda penopangnya. Jogging atau lari juga bisa, termasuk menguatkan otot belakang tolakan. Iya, ancang-ancang yang tadi nak. Jadi tolakan yang tadi itu memerlukan tenaga kaki dibantu dengan tolakan tangan ya. Ya, angkat besi dan latihan melempar juga termasuk ya. Jadi ada siapa tahu kira-kira yang belum jelas, inilah dulu pembelajaran kita tentang kuku peluru. Nanti pembelajaran berikutnya saya akan tahu gaya-gaya apa saja yang pada dalam tolak peluru ya. Ortodoks, O'Brien juga, gaya menyamping, gaya spin, berputar ada, glide, meluncur juga ada ya. Tapi nanti pembelajaran berikutnya. Oke, sekian dulu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam olahraga.